Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria, NPM 1921010135, Program Studi Hukum Keluarga Islam B, Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional. Di sini langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu dari makalah kelompok 1, Pengertian Hukum Antar Hukum. Definisi Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional atau HPI adalah hukum nasional, bukan internasional, karena sumber hukumnya adalah hukum nasional. Hanya saja dalam HPI ada unsur aslinya. Hukum Perdata Internasional di Indonesia yaitu oleh Prof. Gyeoksiong atau Gautama. Dipergunakan istilah hukum antar tata hukum atau hatah, yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu. Selanjutnya yaitu ada cabang-cabang dari hatah. Yang pertama, hatah intern, yaitu terdiri dari hukum antar waktu, ada hukum antar tempat, dan hukum antar golongan. Yang kedua yaitu hatah ekstern, yaitu hukum perdata internasional adanya unsur asing. Keadaan di mana dua atau lebih sistem hukum bertemu, sehingga harus melakukan atau memilih hukum mana yang harus berlaku. Untuk itu perlu ada prinsip persamarataan atau equal. Selanjutnya ada hubungan antar hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu, sedangkan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batasan-batasan negara-negara, antar negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lainnya. Bukan negara atau subjek hukum, bukan negara satu sama lain. Terdapat beberapa paham mengenai hubungan hukum nasional dan hukum internasional. Antara lain yaitu pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yang utama adalah hukum nasional. Paham ini adalah paham monisme dengan primat hukum. Paham lain yang berpendapat bahwa dalam hubungan antar hukum nasional dan hukum internasional, yang utama adalah hukum internasional. Pandangan ini disebut paham monisme dengan primat hukum internasional. Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Selanjutnya yaitu dari makalah kelompok 2 tentang titik-titik pertalian. Dalam hukum antar golongan, titik pertalian adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel-sel hukum. Selanjutnya, pengertian titik pertalian primer. Titik pertalian primer merupakan titik taut yang menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan HPI. Jadi, titik pertalian primer melahirkan HPI. Fungsi titik pertalian primer ini adalah untuk menentukan ada tidaknya peristiwa HPI. Titik pertalian primer disebut juga dengan titik taut pembeda atau point of contact. Selanjutnya, titik taut atau pertalian primer adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan persoalan hukum perdata internasional, dan faktor-faktor yang menimbulkan isu HPI yaitu 1. Ada kewarganegaraan, 2. Domisili atau tempat kediaman, dan yang ketiga yaitu tempat kedudukan badan hukum. Selanjutnya, pengertian titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder ialah titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Selanjutnya, makalah kelompok 3, yaitu tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Prinsip kewarganegaraan yaitu setiap negara merdeka dan berdaulat harus memiliki warga negara. Untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negara ditetapkan oleh negara tersebut, karena hak mutlak negara yang berdaulat. Untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dari negara tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional tentang nasionalitas atau kewarganegaraan. Pembatasan dimaksud adalah antara lain 1. Orang-orang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara dari negara tersebut. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan siapa-siapa yang merupakan warga negara suatu negara lainnya. Di samping itu, ada 2 asas utama dalam menentukan nasionalitas seseorang, yaitu yang pertama ada asas ius soli atau tempat kelahiran, yaitu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Yang kedua, ada asas ius sanguinis atau keturunan, yaitu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya.
Prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, hukum nasional orang tersebut yang ditentukan oleh keluarga negaraannya melekat dan mengikuti kemanapun seseorang itu pergi. Selanjutnya yaitu prinsip domisili. Pengertian dan pengaturan hukum mengenai domisili yang berlaku di berbagai negara tidaklah sama. Namun demikian, dalam konsep domisili yang dikenal di mana-mana, ada suatu corak utama dalam konsep domisili, yaitu yang dimaksud dengan domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Konsep domisili dalam common law sistem dibedakan dalam 3 pengertian. Yang pertama, domisili of origin, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Dan yang kedua yaitu domisili of dependence, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena ketergantungannya pada orang lain. Misalnya, anak di bawah umur akan mengikuti domisili orang tuanya, istri mengikuti domisili suaminya. Dan yang ketiga yaitu domisili of choice, yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dibuktikan dari fakta kehadiran seseorang secara tetap di suatu tempat tertentu dan indikasi bahwa tempat itu dipilih atas dasar kemauannya sendiri. Dan prinsip domisili bertitik berat pada segi teritorial, menentukan bahwa semua hubungan-hubungan orang yang berkaitan dengan soal-soal perorangan, kekeluargaan, warisan, atau status personilnya ditentukan oleh domisilinya. Oleh karenanya, prinsip ini menentukan bahwa setiap orang yang berada di wilayah suatu negara dianggap tunduk pada hukum negara tersebut. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 4, penunjukan kembali atau renvoi. Pengertian renvoi adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjukkan sebagai hukum yang harus ditetapkan. Renvoi atau yang dikenal juga sebagai doktrin menunjukkan kembali merupakan suatu doktrin yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku, yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional secara normal dan mengubah acuan kepada suatu kaidah atau sistem hukum yang lain. Oleh karena itu, renvoi digunakan sebagai alat bagi para hakim untuk merekayasa penentuan ke arah sistem hukum yang dianggap akan memberikan putusan dianggapnya terbaik. Selanjutnya ada macam-macam renvoi. Yang pertama ada remission, penunjukan kembali, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing ke arah lex fori. Dan yang kedua transmission atau penunjukan lebih lanjut, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lainnya. Selanjutnya, penyebab timbulnya renvoi dan kaitannya dengan kualifikasi serta titik taut. Penunjukan kembali dari hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan ketentuan lex fori kepada ketentuan lex fori tersendiri disebut renvoi atau remission. Renvoi akan timbul ketika hukum asing yang ditunjuk lex fori menunjuk kembali kepada lex fori tadi atau kepada sistem hukum yang lain. Persoalan renvoi berkaitan dengan persoalan prinsip nasionalitas atau prinsip domisili dalam menentukan status personal seseorang, terutama terjadi karena ada perbedaan prinsip yang dianut nasionalitas atau domisili di berbagai negara. Persoalan renvoi tidak bisa dilepaskan dengan persoalan kualifikasi dan persoalan titik-titik taut, karena memang sebenarnya ketiga persoalan tersebut dapat dicakup dalam satu persoalan, yaitu bukan selanjutnya yaitu makalah dari kelompok 5 yang bertemakan kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang, atau kamar-kamar, atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Ini dinamakan klasifikasi dari fakta-fakta. Macam-macam kualifikasi. Kualifikasi ini ada 2 macam, yaitu yang pertama, qualification of law, yaitu penggolongan atau pembagian semua kaidah-kaidah hukum yang ada menurut kriteria yang ditentukan terlebih dahulu. Dan yang kedua, qualification of facts, atau penggolongan penyalinan hukum dari fakta-fakta sehari-hari ke dalam istilah hukum. Fakta-fakta tersebut dimasukkan ke dalam kotak-kotak hukum atau bagian-bagian hukum yang telah tersedia, kaidah hukum yang bersangkutan. Perbedaan antara kualifikasi primer dan sekunder. Kualifikasi primer yaitu kualifikasi yang diperlukan untuk dapat menentukan hukum yang harus dipergunakan serta
Untuk menentukan hukum asing manakah yang dipergunakan dalam kualifikasi menurut kaidah-kaidah HPI dari Lex Fori. Kaidah-kaidah HPI dari Lex Fori ini harus dikualifikasikan menurut hukum material dari hakim. Dan yang kedua, kualifikasi sekunder. Kualifikasi sekunder ini merupakan lanjutan kualifikasi primer. Apabila sudah diketahui hukum asing manakah yang dipergunakan, maka perlu dilakukan kualifikasi lebih jauh menurut hukum asing yang sudah ditemukan itu. Yang selanjutnya yaitu makalah dari kelompok 6 tentang ketertiban umum. Konsep ketertiban umum atau public order atau public policy merupakan salah satu pembahasan dalam HPI yang sangat penting terkait sejauh mana suatu negara dapat menerima suatu putusan hukum asing. Beberapa konsep yang bisa diambil tentang ketertiban umum ini adalah: 1. Ketertiban umum konsepsi Prancis-Italia. Menurut konsep ini, ketertiban umum mengandung segala sesuatu yang membenarkan dipergunakannya hukum awak dalam persoalan-persoalan HPI, walaupun hukum Perancis menunjukkan suatu hukum asing untuk diterapkan. Namun karena order publik, maka hukum Perancislah yang dipergunakan. Yang kedua yaitu ketertiban umum konsepsi Jerman. Dalam konsepsi Jerman, ketertiban umum dianggap sebagai pengecualian atau keistimewaan, sebagai suatu yang tidak lazim untuk diterima. Yang ketiga, ketertiban umum konsepsi Indonesia. Ketertiban umum dipakai dalam berbagai variasi. Ketertiban umum yang dikenal dalam perjanjian dan membatasi bidang seseorang untuk bertindak secara leluasa. Ketertiban umum dalam arti ketertiban yaitu kesejahteraan dan keamanan. Ketertiban umum yang dipasangkan dengan istilah kesusilaan baik. Ketertiban umum sebagai ketertiban hukum. Ketertiban umum disinonimkan sebagai istilah keadilan. Ketertiban umum dalam acara pidana dan ketertiban umum diartikan bahwa hakim diwajibkan mempergunakan pasal-pasal yang ada di undang-undang tertentu. Hubungan antara ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperbolehkan, yaitu adapun hubungan antara ketertiban umum dan hak-hak yang diperbolehkan yang diperoleh adalah mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut pandangan berbagai sarjana hukum, tujuan dari hak-hak yang diperoleh ini justru adalah sebaliknya dari tujuan ketertiban umum dalam HPI. Kaidah-kaidah HPI yang harus dipergunakan adalah yang pertama, asas ketertiban umum. Asas ini menyangkut banyak hal, tidak hanya menyangkut soal milik dan status. Yang kedua, asas hak-hak yang diperoleh. Hukum sendiri yang seharusnya berlaku dikesampingkan karena adanya hak-hak yang diperoleh. Selanjutnya yaitu makalah dari kelompok 7 tentang penyeludupan hukum. Yang pertama, hubungan dengan penyeludupan hukum dalam ketertiban umum. Ketertiban umum dan penyeludupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-duanya bertujuan agar hukum nasional ini dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyeludupan hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Perbedaan antara ketertiban umum dan penyeludupan hukum asing yaitu yang pertama, saksikan bahwa pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyeludupan hukum kita disaksikan hukum nasional tetap berlaku dan dianggap tetap pada suatu peristiwa tertentu saja, yakni karena kini ada seorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional. Jadi, hukum asing yang dikesampingkan karena penyeludupan hukum akan mengakibatkan boleh dipergunakan hanya dalam hal-hal khusus saja. Selanjutnya tentang penyeludupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Lembaga penyeludupan hukum dapat dilihat dalam hubungan dengan masalah hak-hak yang telah diperoleh. Penyeludupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh, karena ada penyeludupan hukum kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Tapi pada hak-hak yang diperoleh, justru hak-hak itu yang telah diperoleh menurut hukum asing diakui dan dihormati oleh hukum nasional hakim sendiri. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 8 tentang pilihan hukum. Pengertian pilihan hukum. Pilihan hukum ini merupakan salah satu ajaran terdiri di bidang teori umum, hukum perdata internasional atau yang lazim disebut dengan partage antonymi. Pilihan hukum adalah kebebasan diberikan kepada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Batasan-batasan pilihan hukum yang pertama yaitu ada pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy. Yang kedua, pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam hukum kontrak. Dan yang ketiga, pilihan hukum tidak dapat dilakukan dalam hukum kontrak kerja.
Dan yang keempat, pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang bersifat hukum publik. Yang kelima, pilihan hukum juga tidak dapat bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyangkut lalu lintas devisa, aturan-aturan mengenai ekspor, atau aturan-aturan pengendalian dan pembatasan ekspor. Yang keenam, pilihan hukum juga tidak boleh menjelma menjadi penyeludupan hukum. Selanjutnya ada macam-macam pilihan hukum. Yang pertama, pilihan hukum secara tegas. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Dan yang ketiga, pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut dengan presumptio iuris. Dan yang keempat, pilihan hukum secara hipotesis. Dan selanjutnya yaitu teori pilihan hukum. Yang pertama, teori lex loci contractus atau menurut teori lex. Dan yang kedua yaitu ada teori lex loci solutionis, yaitu menurut teori lex loci solutionis yaitu memilih hukum ditentukan dari tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 9, hak-hak yang telah diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh seringkali disebut dengan right and obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Persoalan dalam HPI dalam kaitan ini adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu sistem hukum asing tertentu harus dilakukan atau tidak menurut lex fori. Jadi, persoalan hak-hak yang diperoleh seseorang atau suatu subjek hukum berdasarkan hukum asing tertentu hampir pasti berkaitan dengan status hukum yang diterbitkan oleh sistem hukum asing itu. Selanjutnya yaitu hubungan dengan ketertiban umum. Masalah hak-hak yang telah diperoleh berhubungan erat dengan masalah ketertiban umum. Dikatakan hak-hak yang telah diperoleh ini justru adalah sebaliknya dari ketertiban umum. Dalam ketertiban umum, HPI sang hakim sendiri kaidah-kaidah hukum perdata asing yang harus dipergunakan. Ajaran hak yang telah diperoleh justru menghendaki kebalikannya. Bukan hukum asing yang dikesampingkan, tetapi justru hukum asing inilah yang diakui dan dipergunakan. Prinsip hak-hak yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlembut pelaksanaan prinsip ketertiban umum. Selanjutnya ada hubungan dengan hal lainnya dalam HPI. Teori tentang hak-hak yang telah diperoleh selain berhubungan dengan masalah ketertiban umum mempunyai hubungan erat pula dengan bagian-bagian dari lainnya daripada bagian hukum HPI. Misalnya, dengan penyeludupan hukum, dengan persoalan kekuatan keputusan asing, dengan pengakuan badan-badan hukum asing, dan sebagainya. Hubungan terdapat pula antara HPI dan HAU yang mengenal asas bahwa kaidah-kaidah baru pada umumnya tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku surut. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 10 tentang persoalan pendahuluan. Pengertian persoalan pendahuluan. Masalah persoalan pendahuluan dalam HPI dapat dirumuskan secara sederhana, yaitu suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan dan atau ditetapkan. Persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan dan atau ditetapkan terlebih dahulu. Sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara terdapat ditetapkan oleh hakim. Persoalan pendahuluan timbul apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung kepada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lainnya. Selanjutnya yaitu cara-cara penyelesaian. Yang pertama ada absorption, yaitu prinsipnya melalui absorption lex causa yang dicari dan ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI untuk mengatur masalah pokok atau main issue akan digunakan juga untuk menjawab persoalan pendahuluan. Dan yang kedua yaitu repartition. Pada dasarnya, melalui repartition, hakim harus menetapkan lex causa atau masalah pendahuluan secara khusus dan tidak. Selanjutnya yaitu makalah dari kelompok 11 tentang penyesuaian. Pengertian penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum itu sendiri. Penyesuaian ini meliputi transposition, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Dan contoh-contoh penyelesaiannya yang pertama ada akte otentik, yaitu bentuk suatu wasiat. Seringkali dalam hukum perdata disyaratkan akte otentik untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Ini kedua yaitu surat kuasa untuk meletakkan hipotek. Persoalan serupa timbul dalam praktek atau hukum berkenaan dengan syarat akte otentik yang diminta untuk surat kuasa guna meletakkan hipotek. Seperti ditentukan oleh pasal 1171 BW, menurut pasal ini hipotek
Hipotek dapat dibuat dalam bentuk akte otentik. Dan yang selanjutnya yaitu surat kuasa mengangkat sumpah di India. Berkenaan dengan surat kuasa untuk mengangkat sumpah yang diberikan di British India dalam jurisprudensi Indonesia, kita saksikan persoalan yang serupa. Dan yang kedua ada adopsi, yaitu persoalan adopsi yang dilakukan menurut hukum Belgia berkenaan dengan tuntutan pengertian kerugian karena tabrakan yang terjadi di Nederland. Juga berkenaan dengan lain-lain aspek sekitar adopsi timbul persoalan tentang penyesuaian. Yang ketiga ada trust. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon dikenal lembaga trust. Lembaga ini tidak dikenal dalam terbanyak sistem hukum Eropa kontinental, juga tidak dapat sistem hukum yang berlaku di negara kita. Selanjutnya yaitu makalah dari kelompok 12 tentang timbal balik dan pembalasan. Persoalan timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI apakah yang merupakan la loi applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Dan pembedaan istilah yang pertama ada restorsi dan represaile. Retorsi adalah kita berhadapan dengan perbuatan-perbuatan negara yang bersangkutan yang merugikan, tetapi perbuatan-perbuatan ini masih belum menyalahi hukum. Represaile adalah kita berhadapan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh yang melawan hukum dari negara yang bersangkutan. Dan yang kedua, timbal balik dan pembalasan. Bahwa kedua istilah ini adalah aspek-aspek yang berlainan daripada prinsip yang sama. Dengan timbal balik dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki, sedangkan pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diberlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak demikian luas lingkungan berlakunya. Dan yang ketiga, timbal balik secara formil dan material. Yang pertama, timbal balik secara formil. Dengan istilah timbal balik secara formil, ini dikedepankan bahwa orang asing akan diberlakukan sama dengan warga negara dengan syarat bahwa di negara orang asing bersangkutan warga negara awak pun diperlakukan sedemikian. Dan yang kedua, timbal balik material. Timbal balik material berbeda dengan bentuk formil, karena sekarang ini bukan suatu metode secara priori, tetapi diatur secara terperinci. Timbal balik ini tunduk pada identik dari hukum material awak. Dan yang terakhir yaitu ada makalah dari kelompok 13 tentang pemakaian hukum asing. Yaitu dasar teoritis adalah sebuah konsep dengan persyaratan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena dasar teoritis menjadi landasan yang kuat dalam melakukan sesuatu. Hukum asing mensajikan berbagai dasar yang berbeda yaitu yang pertama, hukum asing ini dianggap sebagai suatu fakta, sebagai suatu hal yang seperti juga lain-lain fakta, harus didalilkan dan dibuktikan dalam suatu perkara perdata. Dan yang kedua, hukum asing ini dianggap sebagai hukum yang oleh hakim harus dipergunakan secara karena jabatannya. Dan ada lagi macam-macam hukum asing. Yang pertama yaitu hukum asing adalah fakta. Pendirian yang menganggap hukum luar negeri sebagai suatu fakta belaka, sebagai suatu non-legal fact, kita terutama ketemukan dalam negara-negara Anglo-Saxon, terutama di Inggris. Semula pendirian ini dianut secara konsekuen, sedemikian rupa hingga hukum asing ini selalu harus didalilkan oleh para pihak dan dibuktikan bahwa ini benar adalah fakta, sedangkan baru kemudian timbul perlunakan dalam bentuk hukum asing ini diperlakukan seperti fakta. Menurut pandangan yang semula dianut di Inggris, maka hukum asing ini adalah fakta. Dan yang kedua, hukum adalah hukum. Berbeda dari pendirian yang diuraikan di atas, yaitu maka menurut pendirian yang diuraikan sekarang ini, hukum asing tidak dianggap sebagai fakta, melainkan dianggap sebagai hukum pula. Sistem inilah yang dikemukakan terutama dalam negara-negara Eropa kontinental. Demikian misalnya keadaannya di Jerman, Italia, Rusia, dan juga pada perjanjian-perjanjian HPI, negara Amerika Latin seperti Treaty Montevideo dan Code Bustamante. Dan yang ketiga, hukum asing seperti berlaku di negara asing, yang bersangkutan hukum asing ini harus diberlakukan seperti ia berlaku pula dalam praktek hukum negara asalnya, seperti dipergunakan oleh hakim asing yang bersangkutan.
Bukan hanya undang-undang tertulis yang diperhatikan, tapi juga hukum yang tidak tertulis, kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di sana. Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, yaitu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 13. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.